Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang pada program pengabdian masyarakat Pondok Quran dengan subtema pada kesempatan hari ini yaitu Tartil Quran. Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam demi memenuhi tugas utamanya hidup di muka bumi ini, yaitu sebagai khalifah maupun sebagai abdun. Oleh karena itu, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran merupakan hal yang mutlak perlu bagi manusia agar dapat menjalankan tugas tersebut dengan baik. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang terbaik di antara kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Berikutnya ada hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Berikut ini merupakan tingkatan kemahiran dalam membaca Al-Quran. Secara garis besar, terdapat 4 tingkatan. Yang pertama, tingkat dasar, yaitu dapat membaca Al-Quran secara sederhana, belum terikat oleh tajwid dan lagu. Tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan menengah, dapat membaca Al-Quran dengan mengikuti tanda baca dan cara lain sesuai dengan tajwid. Tingkatan yang ketiga, yaitu tingkat maju, dapat membaca Al-Quran dengan bacaan dan lagu yang baik sesuai dengan bentuk-bentuk lagu. Dan tingkatan yang keempat, yaitu tingkat mahir, dapat membaca Al-Quran dalam berbagai cara atau qiraat. Sebelum membahas lebih jauh, maka kita harus bersama-sama mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tartil Quran. Tartil artinya membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan, tidak terburu-buru, dengan bacaan yang baik dan benar, sesuai dengan makhraj dan sifat-sifatnya sebagaimana yang dijelaskan dalam ilmu tajwid. Dalam suatu riwayat, Sayyidina Ali pernah ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Al-Muzammil ayat 4. Beliau menjawabnya, tartil yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah memperbaiki atau memperindah bacaan huruf hijaiyah yang terdapat dalam Al-Quran dan mengerti hukum-hukum ibtida' dan waqaf. Berikut ini merupakan indikator kemampuan membaca Al-Quran. Terdapat 3 indikator, yang pertama tajwid, yang kedua fasahah, yang ketiga irama atau lagu. Apa yang dimaksud dengan tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu yang berguna untuk mengetahui bagaimana cara melafalkan huruf yang benar dan dibenarkan, baik berkaitan dengan sifat, mat, dan sebagainya, misalnya tarkik, tafhim, dan selain keduanya. Kemudian ada fasahah. Fasahah merupakan kesempurnaan membaca dari seseorang, cara melafalkan seluruh huruf hijaiyah yang ada di dalam Al-Quran juga meliputi penguasaan di bidang al-waqfu wal-ibtida'. Dan yang ketiga adalah irama atau lagu. Lagu Al-Quran secara baik hanya oleh pembaca Al-Quran yang menguasai ilmu membaca dan menghayati keindahan seni bacaan Al-Quran. Orang yang ingin melakukan Al-Quran hendaklah menerapkan lagu-lagu bacaan Al-Quran, baik dalam maqam atau nada bayati, hijaz, soba, ros, jiharka, sika, dan nahwan. Untuk indikator yang pertama, yaitu ketentuan dalam tajwid. Yang pertama adalah makhrijul huruf, atau tempat keluar masuknya huruf. Yang kedua, ada sifatul huruf, atau cara melafalkan atau mengucapkan huruf. Yang ketiga ada ahkamul huruf, yaitu hubungan antar huruf. Yang keempat ada mad wal khasr, yaitu panjang dan pendeknya dalam melafazkan ucapan dalam tiap ayat Al-Quran. Berikutnya ada ketentuan dalam fasahah. Ketentuan dalam fasahah secara garis besar ada 4. Yang pertama ada waqaf, yaitu menghentikan bacaan sejenak dengan memutuskan suara di akhir perkataan untuk bernafas dengan niat ingin menyambungkan kembali bacaan. Yang kedua, ada mura'atul harakah atau kesempurnaan membaca harokat. Yang ketiga, ada mura'atul huruf, yaitu kesempurnaan dalam membaca huruf. Dan yang keempat, ada mura'atul ayah, yaitu kesempurnaan dalam membaca ayat. Sedangkan ketentuan dalam irama dan suara itu ada 4. Yang pertama, keindahan, variasi,
tempo, dan nafas. Berikut ini merupakan lagu atau irama dalam membaca Al-Quran. Terdapat beberapa lagu atau irama yang sering dibacakan oleh qori-qori'ah dalam membaca Al-Quran. Yang pertama Bayati, Hijaz, Nahwan, Ros, Sika, Jiharka, dan biasanya terdapat satu lagu lagi yaitu Soba. Namun di dalam tartil Al-Quran, biasanya murattillah hanya menggunakan satu jenis lagu saja, tetapi bisa juga menggabungkan beberapa jenis lagu. Setelah teman-teman memahami apa yang dimaksud dengan tartil Quran, maka mari bersama-sama kita buka Quran Surah Al-Isra ayat 1 dan seterusnya. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mempelajari terkait dengan indikator tartil Quran, termasuk dengan lagu atau irama. Untuk irama dan lagu yang akan kita pelajari hari ini, yaitu irama Nahwan dan irama Bayati. Saya akan membacakan tartil Quran dengan irama Nahwan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Baiklah teman-teman, ayat yang sudah saya bacakan tadi adalah irama tartil Quran dengan menggunakan irama Nahwan yang memiliki 3 tingkatan nada. Yang pertama, nada datar, yang kedua, nada naik, dan yang ketiga, nada turun. Untuk potongan ayat yang pertama, yang saya wakafkan di minal masjidil haram, yang saya wakafkan di barakna haulah menggunakan irama Nahwan nada naik. Sedangkan untuk potongan ayat yang ketiga, yang saya wakafkan di min ayatina menggunakan irama Nahwan nada turun. Maka untuk melanjutkan ayat yang berikutnya, nadanya akan kembali kepada nada yang pertama, yaitu nada datar. Untuk melodi nada datar pada irama atau lagu Nahwan adalah na 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 na. Lalu untuk melodi dari irama atau lagu Nahwan nada naik adalah na 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 na. Sedangkan untuk melodi dari irama atau lagu Nahwan nada turun adalah na 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 na. Jika kita aplikasikan ke ayat, maka untuk nada datarnya adalah Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Selanjutnya, untuk nada naiknya adalah minal masjidil haram
الذي باركنا حوله. Selanjutnya, nada turun. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. Jika kita mengulang polanya, maka innahu was-sami'ul basir. Wa atayna Musal kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Untuk mempermudahnya, saya akan kembali membacakan irama nahwan pada ayat pertama di nada datar. Baru kemudian saya akan melanjutkannya ke irama nahwan nada naik dan baru nada turun. Jadi urutannya adalah datar, naik, kemudian turun. Innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Untuk ayat innahu huwas sami'ul basir menggunakan irama nahwan nada datar. Sedangkan wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil menggunakan nahwan nada naik dan dilanjutkan dengan ayat terakhir yaitu menggunakan irama nahwan nada turun. Perlu teman-teman ketahui dan perhatikan bahwa di dalam ketentuan membaca Al-Quran yang diutamakan adalah tajwid dan fasohah. Sedangkan untuk irama dan lagu, jika teman-teman sudah menguasai tajwid dan fasohahnya. Jangan sampai teman-teman mengutamakan irama atau lagu, tetapi belum menguasai hukum tajwid dan fasohahnya. Maka dari itu, untuk materi tajwid dan fasohah, saya akan membagikannya melalui link yang saya sertakan di description box. Marilah kita sekali lagi untuk menyimak dan membaca bersama-sama dua ayat dari Quran Surah Al-Isra ini. Dimulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu
Sami'ul Basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Sadaqallahul azim. Nah, bacaan yang sudah kita baca tadi adalah irama nahwan dengan 3 tingkatan nada, yaitu tingkatan nada datar, tingkatan nada naik, dan tingkatan nada turun.